Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Dialog Suwung. Selamat datang di dialog kita yang ke-26 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamian Harahap, dan saya, Denny Turner. Suluk adalah perjalanan bagaimana kita melampaui dualitas, melampaui keterpisahan dari eksistensi yang relatif menjadi eksistensi yang absolut. Sedangkan suwung adalah standing as awareness, station di mana semua yang fana itu sirna dan Tuhan itu hadir utuh secara ahad dan somad. Kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Harapan kami melalui dialog spontan ini, kami berkomunikasi dari hati ke hati bersama Anda semua di sini. Maka marilah kita sama-sama membuka hati akan cahaya ilahi agar kita bisa hidup senantiasa sadar akan Tuhan dalam setiap momen keseharian kita. Dalam kesempatan ini, para sahabat, insya Allah kami berdua merenungkan ujaran Sidi Ibrahim Jafi. Saya akan bacakan singkat, bernas, sekaligus menohok gitu. Sesudah saya bacakan, saya akan mohon Bang Dame untuk bisa merespon, untuk kemudian kita lanjutkan dengan dialog seperti biasa. Mampukah kau atasi ketidakadilan? Mampukah kau jadi air mancur kasih? Apapun yang dilemparkan dunia padamu. Jadilah kekasih sejati, buka hatimu, cintai sang hakiki. Tuhan kirimkan cinta padamu, leburlah dirimu dalam kasih Tuhan. Silakan Bang Dame. Terima kasih Mas Denny, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dialog suwung. Mudah-mudahan teman-teman bisa jelas mendengarkan suara saya ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu ada musik di background, barangkali bisa dikurangin sedikit. Oke. Kedengaran ya backgroundnya? Ya, kedengaran Bang. Itu sebetulnya di luar Mas Denny. Oke, lanjut. Nggak apa-apa ya? Kalau gitu kita nikmati aja, silakan lanjut Bang. Dinikmati aja ya. Oke teman-teman ya. Tapi suara saya di mic kan lebih oke ya? Jelas. Lebih jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi teman-teman untuk membahas puisi-puisi sakral yang tadi dibacakan puisinya dengan sangat apik oleh sahabat saya. Dan saat membaca puisi ini dan juga beberapa hari yang lalu sahabat saya Mas Denny menawarkan ini dibahas, saya langsung teringat kepada dua sosok yang sangat monumental dalam ekspresi cinta teman-teman. Jadi mampukah kamu menegakkan keadilan ya, mempertahankan keadilan di saat bahkan menjadi air mancur kasih sayang, di saat dunia itu mencela kita dan seterusnya gitu ya, kira-kira gitu Mas ya. Iya. Sebetulnya konteks itu di saat sekarang itu sangat dibutuhkan kehadiran cinta di saat semua orang mengekspresikan kehidupan itu secara barbar gitu ya.
Nah, dua sosok itu adalah yang kita kenal sebagai The Way of Love, ya. The Way of Love itu ditampilkan sangat apik oleh sosok simbolis, yaitu Nabi Isa Al-Masih kalau dalam tradisi Islam, atau Christ gitu ya, Yesus Christ. Dan di dunia ini ya pengikut yang paling banyak itu ya Christianity kan. Dan Christianity termasuk agama samawi, Mas Denny. Bahkan kalau Jalaluddin Rumi itu selalu menggambarkan, mengekspresikan Isa itu ruhullah sekaligus cintanya Tuhan gitu. Penampilan cintanya Allah. Nah, dua sosok itu adalah Nabi Isa atau Yesus Christ dan juga ibunya gitu. Ibunya sendiri yaitu Maryam. Bahasa Inggrisnya itu Mother Mary gitu. Sampai sosok ini jadi nama surat, Mas Denny. Nah, jadi kalau kita mau hadir sebagai cinta di alam semesta ini, di saat semua orang itu duniawi gitu ya, mengikuti hawa nafsunya, memaksakan kehendak, sampai kehidupan ini jadi carut marut, gak ada lagi keadilan gitu ya. Keadilan itu berarti keseimbangan gitu, Mas Dini. Nah, pada saat itu hadirlah Tuhan, hadirkan personalisasi atau penampilan dirinya dalam sosok cinta yang namanya Maryam. Itu kemarin saya sempat sampaikan ke Mas Denny ya. Jadi ada satu buku bagus juga judulnya The Way of Mary gitu. Jalannya Mary gitu. Nah, jalannya Mary itu sebenarnya mirip kayak Gandhi juga, Mas Denny. Ahimsa. Atau kalau yang paling dekat itu juga sosok Thich Nhat Hanh. Vietnam itu kan perang dengan Amerika kan. Nah, biksu Thich Nhat Hanh itu di tengah-tengah perang itu tampil sebagai sosok yang menjadi penyeimbang gitu. Ketika orang ingin menghadapi musuh itu dengan kekerasan, Thich Nhat Hanh datang dengan kelembutan dan kasih sayang. Meskipun mereka dicela habis-habisan gitu. Bahkan Mahatma Gandhi kita kenal dengan jalan ahimsa kan. Semua mencatat, sejarah mencatat Mahatma Gandhi hadir untuk menjaga keseimbangan ketika dominasi penjajahan Inggris di India gitu. Background historisnya Mahatma Gandhi adalah pengacara yang mumpuni. Dia bisa saja menegakkan keadilan dengan kemampuan argumentatifnya dengan sosok pengacara kan. Tapi dalam kenyataan sejarah Mahatma Gandhi dapat inspirasi dari Bhagavad Gita, Quran, bahkan kitab suci lain. Beliau menjadi simbol cinta, yaitu ahimsa. Tidak melakukan perlawanan, ya, itu ahimsa. Nah, itulah menurut saya ya teman-teman, itulah jalan cinta yang juga ditampilkan oleh sosok Maryam. Jadi di setiap zaman akan selalu ada cinta yang pasif tapi kuat, Mas. Jadi Mother Mary itu kalau saya coba sampaikan analoginya, itu adalah kekosongan yang melindungi. Ya, makanya sosoknya itu kalau yang dekat dengan kita adalah seorang ibu. Seorang ibu gitu. Cinta seorang ibu adalah cinta yang menjaga keadilan ketika anak-anaknya juga nakal dan seterusnya. Seorang ibu tetap hadir sebagai cinta gitu. Nah, kita nih teman-teman, di dalam diri kita itu ada kualitas ini. Ada manifestasi cinta yang seperti ini. Nah, itu yang saya pahami dari puisi itu. Karena itu berat, Mas. Kalau kita lihat pakai logika, susah itu menjalankannya. Benar nggak? Karena itu saya ingin berbagi ke teman-teman. Bahkan beberapa sahabat saya yang, saya sudah berbuat baik, Bang, tapi kok saya masih disakiti, kok saya masih ditipu gitu, saya masih dimarahin, saya sudah melakukan semuanya gitu kan. Saya bilang, jadilah
pelajarilah, contohlah Mother Mary gitu, cintanya Maryam gitu. Maryam itu kan dia dituduh dalam ceritanya itu berzina, hamil padahal dia perempuan suci. Dia hanya berpuasa, tapi dia tetap hadir sebagai cinta di tengah-tengah. Dia tidak takut menghadapi celaan, tapi dia tidak melawan gitu loh Mas, kira-kira. Paham ya maksudnya nih Mas Denny ya? Jadi pada saat kita berbuat baik saja, apapun kata orang, apapun pendapat orang, kita terus berbuat baik. Dan sikap batin yang seperti ini hanya bisa kalau kita kenal Tuhan gitu. Sebab Tuhan itu sendiri adalah senakal apapun hamba-hambanya, sebiadab apapun hambanya, Allah tetap menyayangi kita. Itulah kasih seorang ibu, itulah kasih the way of Mary. Mampukah gitu ya Mas ya? Kata-katanya gimana tadi Mas? Mampukah? Kata-katanya begini, mampukah kau atasi ketidakadilan? Mampukah ya kau kan? jadi air mancur kasih? Apapun yang gitu, dilemparkan ya kan? dunia padamu. Iya. Jadi menegakkan keadilan itu menjaga keseimbangan, pada saat yang sama aktif menjadi pancuran kasih sayang. Nah, ketika aktif itu bukan lagi peran Mother Mary, bukan lagi Maryam sebagai simbol ya, tapi sudah anaknya gitu, Isa Al-Masih. Jadi dalam diri kita semua teman-teman itu ada kualitas cinta seperti ini. Cinta yang pasif tetapi mengayomi, dan cinta yang responsif aktif pada saat diperlukan untuk tegas gitu, untuk memancarkan sebagai pancuran dan juga bahkan menegakkan keadilan gitu. Tapi dia datang dari sumber yang sama, adalah kasih sayang itu sendiri gitu. Kalau sahabat-sahabat yang sudah masuk dalam jalan spiritual, tarekat ataupun suluk, apapun tradisi agamanya, apapun tradisi background tarekatnya, itu pasti menemukan makom ini Mas. Jadi jangan katakan kamu adalah pecinta kalau belum mengalami cercaan, makian. Tapi kita nggak melawan Mas. Kita nggak melawan. Kita hadir sebagai cinta tapi nggak aktif untuk kita hanya hadir sebagai kedamaian aja. Kosong Mas. Simbol yang paling bagus itu kosong. Kosong yang dirasakan orang bukan cuek ya. Ada kosong cuek gitu, nggak peduli. Ini kosong hidden gitu, cinta yang hidden, nggak perlu orang tahu. Itulah the way of Mary gitu. Ini saya merasakan Bang, tadi pada saat Bang Dame merenungkan itu, bahwa kosong yang melindungi, the way of Mary itu, itulah sebetulnya manifestasi langsung dari kasih Tuhan kepada kita gitu kan. Iya. Bahwa bahwa kasih Tuhan kepada kita itu setiap momennya itu selalu hadir. Ya. Dan hadirnya itu yang saya rasakan adalah dalam bentuk kekosongan yang melindungi itu, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan alhamdulillah pada saat tadi Bang Dame membuka renungan dengan sosok Mahatma Gandhi dan Bunda Maria, itu manifestasi yang kelihatan gitu ya, bahwa sebetulnya itu mungkin untuk setiap orang. Dan saya juga jadi teringat ujarannya Sidi Ibrahim. Beliau pernah bilang bahwa Sufism itu subhanallah, suluk kita itu adalah subhanallah. Tadi pada saat Bang Damai bilang, mampukah kita mengatasi ketidakadilan? Kan kalau di dalam tradisi Muslim itu
Subhanallah itu kan sebetulnya kayak mujarab ya. Kalau misalnya saya merasa, kok nggak adil ya Tuhan? Kok saya dibeginikan ya? Kok saya sudah melakukan begini, kok saya dapatnya begini? Tapi dengan mantra Subhanallah itu kan Maha Suci Tuhan itu. Bahkan saya tidak akan mampu menjangkau intensinya Tuhan yang sedemikian lembut itu. Manakala kita menyerahkan diri dengan menyebut Subhanallah, itu kan sebetulnya langsung tauhid ya Bang ya? Ya. Saya lepas segala sesuatu yang membuat saya itu gundah, yang membuat saya itu kesel. Lepas semuanya. Allah be raised. Tuhan itu suci dari semua kesalahan, Tuhan itu suci dari semua kekurangan. Dan respon kita yang saya rasakan Bang, dengan kita itu Subhanallah adalah apapun yang datang dari Tuhan, yes, ya Tuhan, saya terima. Meskipun tetap saya olah ya Bang ya, kesel itu kan ada, sedih ada, tapi energinya adalah energi terima dulu. Bukan, aduh Tuhan gue gak mau deh, aduh Tuhan gue kesel. Itu kan manusiawi sekali ya. Yang saya hayati ujaran Sidi Ibrahim ini adalah, bisa gak sih kamu go beyond that? Kalau tadi Bang Dame bilang, kita meneladani Maryam, bisa nggak sih kita itu go beyond semua cercaan orang, semua prasangka orang? Bisakah kita ketemu at peace? Karena sebetulnya setiap momen itu cinta yang melindungi, cinta yang melingkupi itu selalu ada. Cuma kalau saya sibuk dengan prasangka saya sendiri, boro-boro bisa jadi air mancur ya. Karena yang pasif aja saya nggak dapatkan, apalagi yang aktifnya gitu kan Bang. Ya. Jadi di sini makanya ya, Mas, silakan Bang. Silakan. Jadi teman-teman, kenapa tadi saya mengangkat langsung dua sosok ini? Karena ini familiar dalam tradisi Semitik. Semitik gitu, Semitic religion itu kan Yahudi, Christianity sama Islam gitu. Jadi sosok Mother Mary, Maryam sama Isa Al-Masih. Dan di Quran ini sangat dimuliakan gitu, sosok ini. Jadi Maryam adalah cinta yang pasif. Makanya dalam kisah Al-Quran Mas, Maryam itu dari kecil itu sudah suci Mas. Itulah mungkin aspek subhanallah. Nggak terkontaminasi oleh apapun. Dari kecil itu beliau itu sudah dipingit di rumah ibadah. Ya. Jadi kalau misalnya apakah itu Tuhan memilih sosok perempuan dalam konteks Semitic religion? Tapi bisa juga ya kalau di India itu Mahatma Gandhi gitu, atau Ramana Maharishi. Sosok-sosok yang tidak mau ditampilkan menonjol, tapi kehadirannya itu menjaga keseimbangan alam semesta loh. Kalau tidak ada cinta yang demikian, nggak seimbang. Gitu. Makanya kan, mampukah kamu menjaga keadilan gitu? Di saat semua orang itu mengikuti hawa nafsu, ada satu sosok, ada satu ekspresi cinta yang mengayomi. Kalau kita bawa dalam konteks partikular, keluarga semua ambisi misalnya untuk rebutan warisan bla bla bla, misalnya ada 10 anak gitu, 9 orang itu rebutan gitu mau di ini. Yang satu orang itu diam. Tapi tanpa ianya dia, nggak jadi itu keputusan gitu kira-kira. Nah ini Mother Mary gitu. Ini kan berarti cinta yang tidak ada kepentingannya, kecuali mengayomi semua, melindungi semuanya. Jadi bayangin itu satu sosok Gandhi, Mahatma Gandhi, bukan presiden,
tidak punya kuasa formal. Yang punya kuasa formal adalah Nehru gitu. Nehru tidak mau ngambil keputusan tanpa ianya Gandhi gitu. Dan Gandhi itu berpuasa sampai keputusan itu kehendak dari hatinya itu diikuti. Dia puasa. Nah, di diri kita itu ada kualitas itu, Mas Denny. Nah, kalau dalam konteks kehidupan kita di keluarga ataupun di relationship, kita udah baik sama orang itu, Mas, tapi dia nggak ngerti-ngerti gitu, masih aja belagu depan kita. Makanya saya bilang, jadilah Mother Mary, saya bilang gitu. Jadilah kosong, bukan cuek gitu. Kosongnya bukan cuek, tapi kosongnya cinta yang saat diperlukan dia hadir. Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong gitu dia. Dan ini, nah ini kan selaras betul dengan bait keduanya gitu ya, bahwa iya. Si Ibrahim itu kan bilang, jadilah kekasih sejati. Nah, itu. Hatimu. Jadi kan iya. Jangan bersiasat, jangan berusaha untuk aksi reaksi, tapi jadilah kekasih sejati. Buka hatimu, cintai sang hakiki. Ini kan counter intuitif ya. Nah, jadi Mas, kalau kita belum mengalami mempraktekkan the way of Mary tadi, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Kita nggak jadi kekasih Tuhan loh. Makanya kan disimbolkan itu. Sangat-sangat dahsyat karena naluri kita, Bang, itu adalah lu jual, gue beli. Nah itu. Ya kan? Sementara di sini secara spesifik nggak usah. Apapun yang terjadi, jadilah kekasih sejati. Kekasih sejati ini kan berarti bukan kekasihnya manusia loh. Bukan lagi. Kekasih maaf sejati. Ya, saya menggunakan bahasa vulgar nih, Mas Denny. Dalam Al-Quran, Mother Mary menyendiri di mihrabnya. Tiba-tiba dia bertemu sosok cahaya, kan gitu dalam kisah. Ya. Siapa engkau? Aku perempuan suci. Nah, dia kan sangat tahu adat istiadat. Tahu-tahu datang tuh sosok ganteng gitu loh kira-kira. Bayangin gak gitu? Terus sosok itu, Mother Mary jatuh cinta sama sosok itu, cakep banget. Dan sosok itu ngomong, aku utusan Tuhan, coba gitu. Nah, tiba-tiba kita tahu dalam kisah Al-Quran gak dibuka, tahu-tahu Mother Mary hamil gitu kira-kira. Nah, artinya kualitas soul seperti ini, Mas, nggak pingin menonjol, tetapi tetap mengasihi dan mengayomi. Pasangannya dia Tuhan langsung, Mas. Coba. Tuhan meminang dia, gitu, soul itu. Ini dialog suung ya. Ini khutbah di atas bukit gitu. Ini kontemplasi, kalau di India namanya kontemplasi Himalaya namanya. Jadi latihannya teman-teman, ya jelas kalau ini berbuat memberikan kasih sayang, nggak pingin disebutkan ini. Tadi itu ya, kisah mengenai utusan Tuhan itu, ini nyambung lagi, Bang, dengan bait terakhirnya, di mana si Ibrahim itu menulis begini, Tuhan kirimkan cinta padamu, leburlah dirimu dalam kasih Tuhan. Ya. Jadi jalannya hanya itu, para sahabat semua. Apapun ketidakadilan yang kita alami, apapun ketidakadilan yang kita saksikan, kalau kita berpikir, how can I make a difference? Cara make a difference-nya adalah song-songlah cinta kasih Tuhan. Jadi ranahnya itu bukan ranah indrawi lagi. Dan di sini berarti para sahabat semua implisit adalah
Manakala secara ranah kalbu, secara ranah ruhani tersebut kita tata sebaik-baiknya, di ranah fisiknya ikut. Ya. Sinkron, Itu sinkron. harmoni. Dan ini justru sebetulnya adalah rahasia perjalanan setiap makhluk di sini. Ya. Ada seorang sahabat itu menyebut begini, para sahabat sekalian. Bagaimana sih kita ini menjadi echo chamber-nya Tuhan gitu ya. Tuhan itu kan selalu mengirimkan ke kita semua kebaikan, semua cinta kasih gitu ya. Lah yang kita tampilkan balik ini apa? Apakah yang kita tampilkan kembali ini adalah hawa nafsu kita? Ataukah kebaikan-kebajikan Tuhan tadi yang keluar lagi? Seberapa bersih sih kita ini sebagai loudspeaker-nya Tuhan? Kira-kira gitu ya. Ini kan sebetulnya ajakan para sahabat semua. Ada ketidakadilan. Aduh, aku pengen berbuat sesuatu. Merapatlah ke Tuhan. Tapi merapatnya jangan tanggung-tanggung gitu kan. Buka aja semua. Dan di sini artinya kan ada sesuatu kemutlakan gitu ya. Udah deh, lu gak usah pikirin selain Tuhan. Subhanallah. Dilatih terus-menerus sampai kemudian menjadi level Maryam. Sehingga kemudian dengan kesucian beliau lahirlah bayi Yesus gitu. Iya betul. Iya otomatis. Iya. Subhanallah ya. Subhanallah. Ini yang bagi saya pribadi Bang, yang saya hayati adalah memang betapa sulitnya untuk menghentikan habit reaktif yang sudah berurat berakar. Lu jual, gue beli. Ya kan? Kompulsif ya. Kompulsif itu dilepas, dan cara melepasnya tadi Sidi Ibrahim bilang, ya tinggalin aja. Terimalah cinta Tuhan tersebut, leburlah habis-habisan di situ. Ada sebetulnya Mas Denny, dalam analog Al-Quran, proses untuk menghancurkan compulsive thinking itu, atau purification of the heart, itu dalam simbolisasi dalam cerita Quran ketika Maryam berkhalwat di mihrab sendirian. Dia dijaga oleh pamannya, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu juga ada kaitan dengan zikir, Mas. Zakaria zikir. Jadi agar kita bisa melakoni attitude atau state of soul-nya Maryam, kita dijaga oleh praktek zikir. Senantiasa zikir gitu. Makanya kan Mother Mary itu juga punya rosario, Mas. Oh, biarawan itu pakai rosario juga, teman-teman. Kalau di Islam itu Bunda Fatimah gitu, Fatimah Az-Zahra gitu. Jadi rosario itu adalah di semua tradisi ada rosario, tasbih gitu. Dia tidak lepas dari zikir gitu, Mas. Jadi kalau teman-teman kita semua, saya juga mengingatkan pada diri saya agar saya masuk dalam ruang orbitnya Maryam. Waktu when I say Maryam itu maksudnya cinta tulus, pure, tanpa pamrih, kosong, yang menyelindungi, menjaga. Ya virgin gitu kan, sampai disebut virgin kan, Virgin Mary kan gitu, perawan gitu. Dan ini jadi nama surat, teman-teman. Nah, orang yang mempraktekkan laku the way of Mary itu tidak lepas dari zikir, Mas. Penjaganya kita adalah zikir. Nah,
Saat kita zikir itu, Mas, apa yang terjadi? Ini simbolisasi Quran lagi, Mas. Setiap hari Mother Mary dapat makanan dari langit, hidangan gitu. Ya ada yang memaknainya itu kemurnian jiwanya Maryam itu bisa mematerialkan. Ini dalam teori fisika kuantum kan bisa, Mas. Di India biasa tuh. Jadi, tapi kalau para sufi lebih melihat al-maidah, makanan rohani gitu. Jadi orang yang mempraktekkan laku The Way of Mary, dia bisa makan dari perana, Mas. Makanya kan puasanya ketat, Mas Denny. Itu Yang banyak saya kok ini di Bang, India, Mbak. tadi pada saat Bang Dami menyebutkan state of soul, itu saya beresonansi. Karena selama ini biasanya yang kita cari itu state of self, aktualisasi diri, bukan aktualisasi soul. Sementara untuk mendapatkan state of soul tersebut adalah dengan terus-menerus mengingat Tuhan. Zikrullah. Saya punya analogi yang sederhana banget gitu ya. Contohnya gini Bang, misalnya saya betul-betul sedang larut main gaming. Lalu Bang Damai datang gangguin saya. Ya saya nggak akan peduli karena saya larut dalam gaming itu kok. Ini kan kira-kira sama. Saya larut di dalam cinta kasih Tuhan. Terus? Ya yang lain-lain buat saya nggak relevan. Karena yang saya pelihara adalah bagaimana cinta kasih tersebut itu bisa tetap tumbuh. Dan bedanya dengan gaming tadi, tentu orang-orang yang berdekatan dengan sosok-sosok yang dekat dengan Tuhan, itu kan kerasa ya adem, emosinya juga turun gitu kan. Jadi dengan sendirinya jadi air mancur. Jadi sangat indah sebetulnya pemaknaan dari ajakan ini gitu ya. Leburlah dirimu dalam kasih Tuhan, buka hatimu, karena selama ini kan saya setengah-setengah gitu ya. Kadang Tuhan, kadang ini, kadang Tuhan. Ini kan kalau di sini kan udah lepasin aja yang lain. Sehingga dengan ada satu lagi, Mas. jadi air mancur. Silakan Bang. Ada satu lagi teman-teman, kualitas The Way of Mary yang kita pelajari. Tadi kan purification, zikrullah, menjaga kemurnian batin terus, pasif tapi mengayomi gitu kan, nggak pingin menonjol gitu. Itu prakteknya itu, Mas Denny, adalah bersendirian dengan Tuhan, berbahagia bersendirian dengan Tuhan. Makanya dalam kisah Al-Quran, analog lagi, Maryam itu tidak punya pasangan manusia kan? Ya. Dia kan pasangannya makhluk cahaya kan, yang disebut Roh Kudus itu. Ya. Nah, apa maknanya ini teman-teman? Itu sebetulnya pejalan spiritual. Dalam kesendiriannya, dia justru menikah dengan yang maha kasih gitu. Karena kalau kita menikah dengan individu manusia, terbatas. Itu paradoksnya, tapi kita belajar mencintai melalui sosok. Ada orang, barang, hewan, pasangan, anak, teman gitu ya. Tapi justru dari pelajaran yang kita dapat dari sosok Maryam adalah dalam kesendiriannya dia bahagia, Mas. Makanya itu juga diejawantahkan dalam tradisi Christianity jadi biarawan, Mas. Ini jangan memaksakan diri ya. Ini saya menyampaikan itu jadi satu struktur
struktur kelas dalam tradisi Katolik. Bahkan di India ada namanya brahmachari ataupun swamiji gitu kan. Memang di Islam itu tidak populer memang, tetapi substansi ajaran itu ada dalam sufi. Jadi manusia kan yang paling ditakuti kan pada saat dia sendirian. Padahal orang-orang suci, mereka itu menikmati kesendirian. Kalau bahasa gaul itu alone but not lonely. Karena bagaimana kita bisa akan membuktikan kita bisa bahagia sejati kalau kita tidak pernah mengalami bahagia sendirian. Toh kenyataannya mati sendirian. Nah, kalau dalam konteks berpasangan nanti, cinta yang Mother Mary ini, yang sosok yang kita cintai itu adalah versi lain dari diri kita. Saya ulangi ya. Jadi love dalam konteks tauhid seperti ini. Saya mencintai A, pasanganku, karena saya melihat diri saya pada dia. Saya mencintai alam karena saya melihat wajah indah saya gitu. Sang aku. Jadi teman-teman sekalian balik lagi kepada konteksnya. Bagaimana kamu akan bisa menegakkan keadilan tadi apa? Ya. Mampukah kau atasi ketidakadilan? Mampukah atas ketidakadilan? Mampukah kamu mengatasi ketidakadilan atau menjadi pancuran di saat dunia mencela kita atau mengintimidasi kita? Itu kan kayak pertanyaan kepada para sufi, para pejalan, para salikin yang ada di Yoksubung ini. Kita nanya atau self-inquiry, ask to yourself, mampu nggak kamu damai? Ya, saat situ. Nah, itu cuma dua manifestasi wajah cinta itu yang mampu. Belajar dari The Way of Mary, substansinya, dan nanti kalau pada waktunya kita aktif itu Isa Al-Masih atau Yesus Christ. Kita aktif turun untuk mengasihi. Ini akhirnya melahirkan dua aliran besar dalam Christianity, Mas Din. Satu Katolik, satu Protestan. Katolik lebih kepada substansi Mary, Protestan lebih kepada substansi Yesus Christ gitu. Nah, di semua agama juga ada itu. Jadi Mother Mary itu jalan pertapa, Mas. Berbuat untuk dunia, tapi menjadi pertapa gitu kira-kira, Mas. Ini sosok-sosok Himalaya ini kira-kira, Mas, itu. Wali-wali yang nggak mau nongol gitu kira-kira, Mas Denny. Di tasawuf kan juga ya Bang, with the world but not of the world gitu kan. Iya, betul-betul sekali gitu. Dahsyat ya, Mas ya? Dahsyat banget. Dan artinya begini, solusinya pun itu bukan yang saya cari lagi gitu kan. Maksudnya kan gini, waduh ini nggak adil nih. Tentu kan yang saya ingin cari bagaimana supaya adil. Itu kan dialektika ya. Tapi ini bukan dialektika masalahnya. Mengatasi ketidakadilan di sini artinya apa? You go beyond. Iya. Bukan overcoming aja, you go beyond. Jadi ini kan mirip sekali dengan sebagai observer. Ya, kosong. Kosong aja. Kosong yang aware ya, kosong yang aware ya. Dan di sini jadi memang cinta yang para sahabat semua kerepotan kita, karena biasanya kita itu punya dua cara. Cara pertama aktif, cara kedua adalah
cuek aja deh. Ini bukan dua-duanya. Ini adalah dengan loving, observing, tanpa intervene. Penuh cinta, penuh kasih, mengamati. Dan apapun yang terjadi itu adalah manifestasi cinta saja sebetulnya. Karena kan Tuhan sempurna. Apapun yang datang dari Tuhan itu beauty. Meskipun mungkin kita melihatnya itu sebagai ugliness. Jadi kalau teman-teman mau mempraktekkan state of soul Mother Mary yang kita bahas ini, sehingga bisa mengatasi ketidakadilan, mencintailah tanpa harus disebutkan nama kita. Soalnya di era sekarang itu kan gatal aja kan, pingin ketahuan dia yang nolong gitu kan. Yeah. Makanya puasa gitu, puasa. Pengakuannya itu bukan dari pengakuan manusia. Bahkan tidak butuh pengakuan. Nah, apalagi simbol dari cinta seperti ini selain kasih murni seorang ibu. Feminitasnya Tuhan ada di laki-laki secara fisik, ada di saya, ada di Mas Denny gitu. Mas Denny pasti mengerti maksud saya ini. Saat pikiran kompulsif kita pingin ngatur-ngatur, tapi karena kita sudah belajar praktek suluk, kita hanya hadir aja sebagai kekosongan yang penuh kasih di situasi itu. Menjaga situasi itu tetap seimbang, balance. Dan pada saat kita menjadi pancuran ataupun kasih yang memancar, nah disitulah Yesus Kristusnya muncul. Memang kasih yang aktif. Obstacle atau hambatan pertama para sahabat adalah berhenti intervensi. Yeah. Karena kita sangat terbiasa bahkan untuk do something instead of witnessing. Padahal manakala kita itu sekedar menyaksikan, itu kita membiarkan segala sesuatu itu berproses. Sementara kita sendiri juga secara natural ya. Iya. Dan di sini tadi yang saya juga rasakan dari yang dinyatakan Bang Damai tadi itu adalah mungkin yang paling basic ya, bagaimana kita respons dan bukan bereaksi. Kita kan biasanya bereaksi. Ini berespons saja. Dan kalau bereaksi biasanya itu bentuknya apa? Antinya gitu. Ayo Den, coba kamu banyak olahraga. Aduh malas. Itu bereaksi. Tapi kalau berespon, Denny kamu olahraga ya? Oh ya. Sambil saya pikir gimana ya untuk saya mulainya gitu. Prasangka baik ini yang perlu kita pupuk para sahabat. Dan ultimate prasangka baik adalah selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Meskipun dari waktu ke waktu segala macam emosi kan pasti ada dong. Kesel, sedih, desperate, putus asa gitu ya. Jangan sampai ini kemudian menghilangkan prasangka baik itu untuk merespon. Satu lagi Mas, yang bisa dipraktikkan teman-teman untuk mengikuti The Way of Mary tadi, ya, cinta yang pasif tapi hadir sepenuhnya menjaga keseimbangan, adalah sikap acceptance, menerima. Tadi kan sebetulnya Mas Denny bilang tuh, orang ngomong apa? Terima dulu. Terima. Wah, sebetulnya solusi dari segala hal itu kita terima dulu.
orang yang mudah menerima situasi apapun, itu sudah kelas Mother Mary, itu sudah mencicipi itu kelas cinta yang dahsyat itu. Nerima orang yang seaneh apapun, coba tuh. Ya kembali lagi analogi ruang. Ruang kosong itu, apapun yang dimasukkan ke dalam, nggak pernah ruang itu menolak. Kenapa dia tidak terganggu? Kenapa dia secure gitu? Karena dia luas gitu. Jadi jiwanya Mother Mary itu infinite gitu, kasih yang tanpa batas. Dan teman-teman, kita semua punya gelombang itu. Itu sebabnya kenapa manusia itu punya daya adaptif yang luar biasa. Kita masih ingat pengalaman 2,5 tahun pandemik. Awal-awal itu kita semua susah untuk menerima. Tapi akhirnya kita bisa menerima. Bisa menerima, dan pada saat yang sama kita juga bisa beradaptasi. Menerima, adaptif, bahkan kita jadi berkreativitas di situ. Itu sudah Yesusnya udah mulai muncul, creativity, ada aktifnya, compassion, joy. Jadi ini kayak dua wajah cinta yang dahsyat, maha dahsyat. Cinta. Jadi teman-teman bisa pakai, kalau ada situasi yang ini, jadilah jiwa yang acceptance dulu. Kosong, menerima. Tapi sadar, bukan cuek. Dan bukan jadi salah satu juga. Bukan masuk? Iya, betul. Bukan, betul. Mungkin yang saya bisa sharing juga, Bang Damai, adalah bahwa kita bisa spontan kok menghadapi ini sebetulnya. Jadi maksudnya, reaksi spontan kita adalah reaksi nerima itu. Kembali kayak anak-anak aja. Iya. Nggak usah, ya, virgin. Pakai ini gitu. Ya, virgin. Iya. Benar. Okay. Pengertian virgin itu kan. Jadi di sini juga kita gitu belajar. Alhamdulillah. Memang suluk itu nggak pernah gampang sih. Yang saya rasakan nggak gampang adalah karena saya harus lepaskan semua yang sudah saya bangun dan saya banggakan. Padahal yang saya bangun dan saya banggakan itu sebetulnya adalah sesuatu yang maya sifatnya. Itu hanya menghambat saya untuk bisa menerima Tuhan apa adanya. Bagian itu yang paling challenging barangkali ya, untuk bisa melebur dalam kasih Tuhan, adalah karena kita begitu asik dalam kasih kepada diri sendiri gitu, kasih ego, bukan kasih kepada pencipta. Saya kira pivotnya di situ dulu barangkali ya para sahabat semua. Manakala kita sudah memahami bahwa hakikat penciptaan itu adalah menjadi ciptaan. Bukan untuk manifest sebagai someone yang paling titik-titik, bukan gitu. Nggak terasa Mas ya, sudah 1 jam. Silakan. Terima kasih sahabat. Kata penutup, mangga. Terima kasih Mas Denny, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dari dialog Zoom episode kali ini teman-teman mencicipi makanan batin yang kita bahas dari tadi, yaitu tentang cinta yang pasif yang ditampilkan oleh sosok Mary dalam diri kita, yaitu
menerima apapun dengan lapang dada, yang tidak perlu diakui. Lalu kemudian kita juga mengenal cinta kita sebagai pancaran dari kasih sayang Allah, aktif membagikannya kepada orang lain. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi satu praktek yang dialami oleh kita dalam situasi apapun. Amin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pertemuan kali ini. Terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri dulu para sahabat yang budiman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.